Think I've been here before. I know that I must have met you in a past life. Got my heart on the floor. Selamat siang Bapak Dr. Suyud Widodo, MPD. Terima kasih banyak atas waktu yang telah Bapak luangkan untuk kami hari ini. Perkenalkan, nama saya Anggi bersama teman-teman saya Zahwa dan Lutfia dari Prodi Studi D3 Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Metro. Kami ingin melakukan wawancara singkat dengan Bapak mengenai biografi dan pengalaman Bapak sebagai dosen. Wawancara ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Bahasa Inggris. Kami berharap melalui wawancara ini kami bisa mendapatkan wawasan serta inspirasi dari perjalanan hidup dan pengalaman Bapak di dunia pendidikan. Jika Bapak berkenan, kami ingin memulai sesi wawancara sekarang. Good afternoon, Mr. Dr. Suyud Widodo, MPD. Okay. Thank you very much for the time you have taken for us today. Introducing my name is Zahwa Fitrajais, along with my friend Lutfia and Anggi from the Diploma of Physiotherapy Program, Faculty of Health and Science, University Muhammadiyah Metro. We would like to conduct a short interview with you about biography and your experiences as a lecturer. This interview is part of an assignment for our English course. Yes. We hope that through this interview we can gain insight and also inspiration for your life journey and experience in education. If you are willing, we would like to start the interview session now. Can you tell us a bit about your educational background until now? Bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang pendidikan Bapak hingga saat ini? Oke. Saya untuk seperti ini itu tidak mudah. Very sulit apa itu? Sangat susah. Namun dengan semangat yang tidak mengenal lelah, maka semua bisa dilakukan. Dan ini pada prinsipnya juga bisa untuk kalian juga demikian. Ketika belajar tidak boleh menyerah, harus semangat, harus harus memiliki semangat yang tinggi agar studi tadi itu bisa sukses. Jadi kuncinya kita punya niat yang tinggi, kerja keras, tidak menyerah walaupun ada halangan badai di depan tuh yang besar, tetap harus kita taklukkan sehingga kita bisa mencapai ke pulau impian yang di sana itu. Itu satu. Yang kedua, harus kita siap pengorbanan. Pengorbanan itu waktu, pikiran, untuk kegiatan yang ini harus ditinggalkan. Tidak mungkin kita mau semua dilakukan. Dipentingkan dulu yang studinya dulu. Ya. Kemudian waktu juga tidak singkat. Waktu juga lama. Dari dulu waktu muda, ketika muda sekolah dan belajar itu pun tercapai setelah tua. Karena harus kerja, harus menyiapkan materi untuk biaya sekolah itu. Dan baru setelah itu baru bisa selesai sekolahnya. Dan hari ini walaupun sudah selesai kuliah, tetap masih harus belajar karena belajar tidak ada habis-habisnya. Tetap harus belajar dan belajar. Waktu dulu Bapak yang di mana Pak? S1 di mana? Oh ya, S1 saya di STKIP PGRI Metro sini. Sebelumnya Bapak di Unila. Jadi di Unila setelah tamat SMA 84 itu saya SMA-nya Semansa Metro ini. Saya masuk ke Fakultas Ekonomi Unila. Karena harus menghadapi biaya
maka tidak bisa lulus, belum bisa lulus. Akhirnya karena harus kerja dan mencari uang, harus kuliah, maka baru terlaksana menyelesaikannya di S1 STKIP PGRI Metro. Jurusan apa itu, Pak? Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Kemudian S2-nya, Pak? S2-nya itu terlaksana setelah Bapak usia 49 tahun baru bisa terlaksana, karena harus menyiapkan yaitu di STKIP PGRI Bandar Lampung. Itu tamat tahun tamat 2013. Itu mengapa harus lama sekali, karena harus mengumpulkan dana, karena harus kita tidak bisa dana tidak sudah disakukan, harus dicari, tetapi belajar tetap harus direncanakan. Gitu ya. Kemudian Bapak ada kuliah doktor ya, Pak? Iya. Ya, setelah itu akhirnya setelah S2 bisa langsung 2013 itu masuk ke Universitas Negeri Jakarta. Selama 4 tahun bisa menyelesaikan S3 mencapai program doktor itu. Jadi juga terus akhirnya usia 54 baru bisa selesai. Berjalan waktu akhirnya baru masuk di UM ini 2021 setelah Bapak menyelesaikan tugas di PNS-nya selesai. Waktu itu pendidik atau guru di SMP Negeri 1 Waibunur Lampung Timur. Ya, seperti itu. What inspired you to choose a profession as a lecturer? Apa yang menginspirasi Bapak untuk memilih profesi sebagai dosen? Oh ya. Jadi ketika masuk kuliah itu pun ke S1, ke S2, ke S3 itu juga sudah ada pilihan, yaitu pilihan harta atau ilmu. Kalau harta itu hanya untuk keluarganya, hanya untuk keluarga, anak istri itu. Tapi kalau ilmu itu nanti kelak bisa diberikan kepada orang banyak. Artinya dengan mendapatkan dokter tadi, maka ya punya keyakinan, dan sebenarnya tidak hanya dokter, karena mencari ilmu mampu menaburkan ilmu kepada generasi muda, sehingga generasi muda bisa terjembatani, bisa terangkat derajat ilmunya, karena ada yang lebih tua mencoba untuk menggalinya. Alangkah janggalnya kalau yang tua hidup lebih dulu tidak mau menggalinya, sehingga generasi muda tidak menerima informasi itu. Jadi intinya yang menerangkan adalah agar berguna bagi orang lain. Itu untuk tabungan kelak kalau di akhirat nanti, karena ilmu itu akan ditanyakan. Bekal di akhirat itu juga ada ilmu yang bermanfaat. Itu jadi yang menggali itu. Jadi ingin agar bermanfaat bagi orang lain. Tidak terbatas dimanapun berada dengan usia yang sudah tidak muda lagi. What are the main challenges of being a lecturer and how do you overcome them? Apa tantangan utama dalam menjalani profesi dosen dan bagaimana cara Bapak mengatasinya? Tantangannya adalah perkembangan ilmu yang sangat cepat, sementara mobilitas belajarnya tidak secepat ketika masih muda.
Dari satu sisi ilmu cepat, ya, ini ya. Nah, tantangannya, cara mengatasinya adalah ya tetap belajar walaupun terseok-seok, selalu ketinggalan. Seperti ada aplikasi ya, itu tidak langsung bisa, harus belajar berkali-kali. Itu jadi tantangannya berat, tapi harus diatasi. Dan alhamdulillah sedikit demi sedikit juga akhirnya sampai juga. Ya. What is your daily routine as a lecturer? Amulima. Bagaimana rutinitas harian Bapak sebagai dosen? Oh ya, tetap satu adalah belajar dan belajar. Buka laptop untuk belajar, kemudian mengamati ilmu itu bisa diterapkan. Jadi bagaimana katakanlah ilmu itu membumikan ilmu itu. Contoh ini di sini ada ini ada ya seperti ini. Ini adalah buatan Bapak. Bukan masalah ini sepele dan tidak sepele, ini ada kecil sekali, tapi bagi Bapak cara memprosesnya sudah tahu, sepele, tapi ternyata ada teknologinya, jadi menggunakan mesin. Ya, contohnya ini, Bapak beli mesin, ya, kemudian yang lebih berat adalah marketingnya, memasarkan. Ternyata ketika sudah ada produknya, memasarkan tidak semudah apa yang kita lihat. Ini tantangannya, tapi harus diatasi. Ya, sebagai seorang ilmuwan, dosen ya praktikkan, ini praktek. Jadi biar ilmunya tidak di sana, di awang-awang ya Pak awang, di udara yang hampa, tapi bisa. Jadi kalau Anda juga demikian, jadi tidak bisa hanya bermimpi saja, tapi harus dilakukan. Jadi Bapak praktek bukan teori saja, tapi buku yang ada dipelajari, kemudian dipraktekkan, kemudian tantangan apa catat, kemudian diselesaikan bagaimana terbaik. Seperti itu. What is your favorite part of your job as a lecturer? Apa bagian favorit dari pekerjaan sebagai dosen? Oh ya, ya. Favoritnya adalah melakukan penelitian. Jadi penelitian, menulis buku. Ya, jadi mencoba untuk apa ya, meneliti, menggali, kemudian nanti ditulis. Sehingga Bapak punya karya buku yang sudah terbit dua buku, yang persiapan konsepnya sudah ada 2-3 yang siap untuk diterbitkan. Itu ada jadi penelitian dan menulis buku untuk favoritnya. Outside of teaching, are there any hobbies that you usually do? Di luar kesibukan mengajar, adakah hobi yang bisa Bapak lakukan? Ya tentu ada. Jadi kita tidak boleh terlena dengan itu saja. Kita harus berhiburan. Ya. Contohnya bersilaturahmi dengan sesama teman. Itu juga hobi. Jadi artinya berkunjung ke saudara-saudara, karena kita harus banyak hiburan. Tidak boleh kita harus kerja dan kerja harus serius. Nah, hiburan seusia Bapak hanya dengan bersilaturahmi, ngobrol dengan teman-teman, dengan orang lain, sehingga tergali pula ilmu-ilmu yang mungkin Bapak belum kuasai. What are your hopes for student and education in the future? Jadi ke depan mahasiswa ya harus belajar, harus hopnya gitu, jadi harus belajar. Jadi tidak boleh mahasiswa itu berpangku tangan, ya harus belajar. Tidak harus sesuai dengan dosennya, tapi tetap harus belajar dan belajar. Waktu dimanfaatkan, jangan sampai hilang, ya, karena waktu tidak akan terulang kembali. Pelajari buku yang sebanyak-banyaknya. Kalau ada dana ya harus untuk buku, untuk yang ada itu. Kalau ada waktu begitu, kalau ada diskusi-diskusi, ya. Kemudian ya kita tidak lepas dari itu, jaga kesehatan, karena kesehatan juga perlu. Jadi selain kerja keras juga harus kesehatan dijaga.
Kemudian ada lagi namanya olah hati. Hati kita juga harus dijaga, jangan sampai kita jadi orang pinter tetapi pemurung karena hati kita selalu sedih kan gitu. Jadi harus bergembira. Sehingga dunia ini kita lihat ceria. Jadi jangan dunia ini dianggap tempat siksaan tapi tempat menabur kegembiraan. Jadi ulang, semangat, harus punya semangat, punya ya kalau boleh punya idola siapa, idola pinter itu ya. Di masing-masing prodi ada orang-orang pinter, idola saya ikuti seperti itu. Seperti apa? Dia senang ya, harus hati kita harus ditata. Nah, endingnya adalah kita harus rajin sholat, membaca Al-Quran, minta kepada Allah SWT biar kita diberi inspirasi terlalu kuat dan berdoa ya. Ya Allah, berilah kekuatan. Ya Allah, bukalah pikiran saya agar saya jadi anak yang cerdas. Bukalah hati saya biar saya jadi orang penggembira. Jauhkanlah dari musibah yang menimpa, jaga dari musibah kecelakaan. Pokoknya harus semua itu minta kepada Allah SWT. Jadi jangan ego karena sudah pinter, tapi kita harus berhenti dulu pada Allah SWT. Masuk yang Bapak lakukan itu tiap hari hanya berdoa, dan doa itulah yang akhirnya bisa membuat seperti ini. Rumusnya, nah akhirnya terjadi rumus. Energi yang keluar itu nanti akan sama dengan energi yang masuk. Hasilnya kayak itu. Oke. What life values of principles do you hold on to in life? Apa ya itu? Coba. Apa nilai hidup atau prinsip yang selalu Bapak pegang dalam kehidupan? Ya hidup itu indah ya. Maksudnya satu tadi indah. Hidup itu menyenangkan. Di dunia itu semua bermanfaat, tidak ada yang tidak bermanfaat. Jadi masuk ke manajemen ya, jadi di manajemen itu tidak ada orang yang tidak berguna. Kemudian hanya kita tempatkan pada masing-masing. Ya, jadi prinsipnya apa? Bahwa kita sesama teman, sama saudara, sama anak itu semua sangat bermanfaat. Anda yang mungkin bagi Bapak tidak ada artinya, tapi sangat berguna bagi Bapak karena Anda sebagai mahasiswa. Tanpa ada mahasiswa tidak ada dosen. Bapak yang udah kuliah seperti ini kalau tidak ngajar Anda, mahasiswa maksudnya, juga tidak namanya dosen. Jadi artinya tetap saling ketergantungan harus dibina. Prinsipnya dibina, jadi membina ketergantungan antara satu unsur dan unsur yang lain. Ya, jadi tidak boleh kita mencerberikan ekosistem yang ada. Itu prinsipnya ya. Jadi kalau satu di semua ini satu kesatuan, ya ada yang jadi tukang sapu, yang harus ada tukang komputer, yang harus jadi pemimpin, yang harus jadi tukang ceramah, yang mungkin hanya tukang ngomong saja diperlukan, karena itu perlu. Itu prinsipnya. Ya, jadi tidak ada orang yang tidak ada gunanya. Kalau boleh contoh lain, kalau mahasiswa tempat Anda itu ada 10, nilainya kok yang pinter banget, bahkan yang paling tidak pinter pun berguna itu. Untuk apa ya? Nanti mesti berguna untuk bagian yang itu, yang bukan untuk apa ya, tapi yang lain. Ya. Gitu. Jadi kita harus menghidupkan, memelihara keseimbangan alam ini harus kita jaga agar tadi kita tercapai. Jangan tidak boleh, ini tidak boleh, ini dipenggal, ini tidak boleh. Harus satu kesatuan. Ya, termasuk Anda ke sini juga diperlukan. Dengan Anda ke sini, Bapak merasa wah tersanjung ini berguna orang lain. Tapi kalau Anda tidak ke sini ya, Bapak ya hanya gini-gini aja, gak ada artinya. Tiduran di lantai juga gak ada artinya kan orang tidur di lantai itu. Tapi karena Anda ke sini merasa tersanjung, merasa berguna. Sekali lagi, Pak prinsipnya adalah kita selalu harus memberdayakan orang lain, menghormati orang lain, harus dibuat merasa satu untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Thank you very much, Mr. Suyut, for your time and willingness to answer all our questions so kindly. We greatly appreciate this opportunity to learn directly from your experience and insight. We hope the knowledge and stories you shared will inspire us and other students.
Once again, thank you very much, Mr. Suyut, and we wish you good health and continued success is carrying out your duties and dedication in the field of education. I think that's all from us. Terima kasih banyak Bapak atas waktu dan kesediaannya menjawab semua pertanyaan kami dengan sangat baik. Kami sangat menghargai kesempatan ini untuk belajar langsung dari pengalaman dan wawasan Bapak. Semoga ilmu dan cerita yang Bapak bagikan bisa menjadi inspirasi bagi kami dan teman-teman mahasiswa lainnya. Sekali lagi terima kasih banyak dan kami doakan Bapak selalu sehat serta sukses dalam menjalankan tugas dan pengabdian di dunia pendidikan. Amin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Ya. banyak, Pak.